Selamat pagi saudaraku, mari persiapkan hidup kita untuk mendengarkan firman-Nya di pagi hari ini. Mari berdoa. Ya Tuhan, kuasailah hati dan pemikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, supaya sungguh menjadi tempat yang paling baik, yang paling layak untuk firman-Mu di pagi hari ini. Dan pada saatnya dengan tuntunan Roh Kudus, firman itu berbuah dalam kehidupan kami. Layakkan kami Tuhan untuk menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini dari Lukas pasal 9 ayat 51 sampai ayat 56. Ketika hampir genap waktunya, Yesus diangkat ke sorga. Ia mengarahkan pandangannya untuk pergi ke Yerusalem. Dan ia mengirim beberapa utusan mendahului dia. Mereka itu pergi, lalu masuk ke suatu desa orang Samaria untuk mempersiapkan segala sesuatu baginya. Tetapi orang-orang Samaria itu tidak mau menerima dia karena perjalanannya menuju Yerusalem. Ketika dua muridnya, yaitu Yakobus dan Yohanes, melihat hal itu, mereka berkata, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Akan tetapi ia berpaling dan menegur mereka. Lalu mereka pergi ke desa yang lain. Demikian firman-Nya. Saudaraku, renungan pagi edisi 4 Maret 2021. Cinta adalah kekuatan terkuat untuk menyelesaikan masalah. Saudara, orang bijak mengatakan bahwa salah satu cara pembuktian kehidupan saudara yang bermartabat adalah ketika saudara diperhadapkan dengan satu masalah dan masalah itu saudara atasi tanpa menimbulkan masalah baru. Namun saudaraku, dalam kenyataannya manusia sering menciptakan masalah yang baru ketika mengatasi masalah karena salah mengatasi masalah sebelumnya. Saudara-saudara, kedua murid Tuhan Yesus yaitu Yohanes dan Yakobus sangat marah ketika melihat orang Samaria tidak mau menerima Yesus. Ini bisa saja sangat beralasan bagi para murid, karena dalam perjalanan pelayanan mereka justru Tuhan Yesus sangat pro ke orang Samaria. Namun dalam konteks ini saat bertolak belakang, justru orang Samaria menolak kehadiran Tuhan Yesus. Mereka berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan mereka?" Ucapan mereka ini tidak menyatakan kewenangan Tuhan dalam menghukum, tetapi didorong oleh amarah sebab ditolak oleh orang Samaria. Para murid menganggapnya bahwa itu sebagai penghinaan kepada guru mereka. Namun bagaimana respon Tuhan Yesus? Dia tidak merespon cara murid yang mau menyelesaikan masalah dengan memunculkan masalah baru. Sikap Tuhan Yesus dalam bacaan kita mau mengajar murid-murid dan juga mau mengajar orang Samaria bagaimana Yesus memperlihatkan cara mengatasi masalah. Teguran Yesus kepada para muridnya tidak berarti bahwa ia menyetujui perbuatan orang Samaria yang menolaknya. Tetapi di balik sikapnya itu, Yesus memberikan teladan dalam mengatasi permasalahan. Kedua murid diajar untuk melihat realitas penolakan dan bertindak sebagai pengikut Yesus yang sabar, bersedia menjalani kesulitan. Ditolak, dihina, dibenci adalah hal-hal yang akan menjadi bagian penderitaan Tuhan Yesus sebelum mati di salib. Dan Yesus memperlihatkan itu, karena itu pun akan dialami oleh para murid. Yesus di sini tidak pernah mengajar kita untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, Dia mengajarkan kesabaran, kasih, dan kebaikan kepada orang-orang di sekitar kita. Perbuatan jahat akan menuai hasilnya nanti. Sebab itu, kita diajar untuk mematikan keinginan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Saudaraku, nas ini mengingatkan kita sebagai orang percaya untuk tidak gegabah dalam mengatasi masalah.
Kita diajarkan untuk berhati-hati dalam menggumuli permasalahan, apalagi memakai agama, memakai topeng iman, memakai kuasa rohani secara salah sebagai solusi yang dangkal dalam mengatasi permasalahan. Karena itu, gunakan hikmat Tuhan sebagai bukti bahwa kita mampu menempatkan diri secara tepat dan bijak sebagai orang percaya yang bersedia mengalami tantangan pelayanan dengan penuh sukacita tanpa menimbulkan masalah baru. Karena hidup kita bukan untuk menaklukkan orang lain, tetapi kita dipanggil untuk menyebarkan cinta, untuk menabur nilai hidup yang baik dalam hidup bersama dengan orang lain. Mahatma Gandhi mengatakan bahwa cinta adalah kekuatan yang terkuat yang dimiliki oleh dunia. Menurutnya, cinta itu adalah kekuatan yang dipakai dunia untuk menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Saudaraku, karena cintanya kepada manusia, Tuhan Yesus selalu menangani masalah tanpa memunculkan masalah baru. Dia menginginkan kita hidup demikian pula, mengatasi masalah tanpa memunculkan masalah baru. Dan hal itu hanya mampu kita lakukan jika ada cinta yang sesungguhnya, yang hidup dan bertumbuh dalam hati dan kehidupan kita. Tuhan menolong kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman kehidupan yang kami dengarkan di pagi hari ini. Tolong kami dimampukan memahaminya. Dan biarlah Tuhan, kami semakin mau menghidupkan cinta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Supaya kami selalu melihat setiap pergumulan bahkan permasalahan dengan orang lain kami bisa selesaikan karena kami sungguh-sungguh dicintai oleh Tuhan. Dan biarlah cinta yang sama pun bisa kami bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Pimpin kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.